Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung bahas sesuatu yang praktis banget nih. Jadi ada 9 cara spesifik buat meningkatkan ya kinerja lah atau mungkin suasana juga ya di perusahaan Anda, di kantor atau mungkin di grup Anda. Nah, ini semua dasarnya dari prinsip motivasi tipe I. Ini bukan teori motivasi yang gitu-gitu aja ya. Kita bakal gali langkah-langkah nyata dari riset puluhan tahun. Riset tentang apa sih yang sebenarnya bikin orang itu semangat kerja dan merasa lebih puas. Sumber kita dari Daniel Pink, bukunya Drive, yang lumayan menantang pandangan lama soal motivasi. Siap kita gali lebih dalam? Siap. Jadi intinya gini, lingkungan kerja tipe A itu kan fokusnya ke pendorong dari dalam diri kita ya. Bukan cuma soal iming-iming hadiah atau hukuman dari luar kayak yang tipe X gitu. Ada 3 elemen kunci nih yang mau dipupuk. Yang pertama itu otonomi. Itu dorongan buat kita bisa ngatur hidup kita sendirilah. Terus yang kedua, penguasaan atau keahlian. Jadi ada keinginan buat terus jadi lebih jago dalam hal yang kita anggap penting. Dan yang ketiga, tujuan. Maksudnya, kita ngerjain sesuatu tuh rasanya untuk hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, 9 langkah ini ya buat nguatin ketiga hal itu. Oke, menarik. Langkah pertama nih. Coba, waktu 20%, tapi mungkin versi lebih ringan ya. Kita kan sering dengar soal Google tuh, yang waktu 20%-nya katanya bisa melahirkan Gmail. Tapi nggak harus se-ekstrim itu kan? Betul banget. Nggak perlu langsung 20%. Bisa dimulai dari katakanlah 10% waktu aja. Misalnya, ya setengah hari lah setiap minggu. Terus dicoba dulu mungkin selama 6 bulan gitu. Biarin aja karyawan ngerjain proyek apapun yang mereka pilih sendiri. Ini ngasih ruang otonomi yang lumayan gede dan seringkali malah memicu inovasi yang nggak terduga. Kayak post-it notes di 3M itu loh. Ternyata lahirnya dari kebijakan yang mirip-mirip gini. Wah, post-it dari situ ya, keren. Oke, yang kedua ini soal penghargaan. Tapi beda nih dari bonus biasa. Namanya penghargaan setelah fakta antar rekan. Iya, ini unik. Jadi contohnya ada di perusahaan Kim Lehorn and Associates. Di sana setiap karyawan itu bisa ngasih bonus, kecil sih, $50 gitu, ke rekan kerjanya, kapan aja. Dan nggak perlu minta izin atasan dulu. Kuncinya di sini. Ini pengakuan yang spontan setelah kinerjanya bagus. Bukan hadiah, kalau kamu begini nanti dapat begitu. Justru yang jika maka itu kadang bisa mematikan motivasi intrinsik loh. Ini lebih ke soal, ya keterhubungan sama pengakuan yang tulus antar rekan kerja. Pengakuan spontan ya, masuk akal sih. Nah, sebelum kita ubah banyak hal, penting juga kan buat tahu kondisi sekarang. Poin ketiga nih, lakukan audit otonomi. Gimana tuh caranya? Ini sebenarnya cukup simple, tapi dampaknya bisa besar. Coba tanyakan ke tim, tapi secara anonim ya, biar jujur. Tanyain aja seberapa besar sih otonomi yang mereka rasakan soal 4 hal. Tugas mereka, terus waktu kerjanya, tim kerjanya, sama teknik atau cara kerjanya. bisa pakai skala, misalnya 0-10 gitu. Nanti hasilnya dikumpulin. Nah, dari situ kan kelihatan jelas, area mana nih yang paling butuh perhatian buat ningkatin otonomi. Oke, jadi dapat data beneran ya, bukan cuma asumsi. Sip. Terus buat para pemimpin ada langkah spesifik juga nih. 3 langkah menyerahkan kendali. Apa aja tuh? Ya, ini buat para leader. Pertama, coba libatkan orang-orang dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Jadi nggak cuma top down. Kedua, nah ini penting banget. Perhatikan bahasa yang dipakai. Hindari kata-kata yang mengontrol kayak harus, wajib. Coba ganti pakai misalnya, coba pertimbangkan deh. Atau gimana kalau kita coba cara ini? Lebih ngajak diskusi gitu. Ketiga, mungkin bisa adakan semacam jam kantor yang informal. Jadi karyawan bisa datang, ngobrol apa aja, nanya apa aja. Ini langkah-langkah kecil, tapi nunjukin kalau kita mulai menyerahkan kendali dan percaya sama tim. Ini ngebangun otonomi. Bener juga, perubahan bahasa itu kayaknya sepele tapi efeknya bisa beda ya. Oke, kita geser sedikit ke elemen tujuan. Ada ide kayak permainan nih, tebak tujuan siapa. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini cara yang seru buat ngecek keselarasan. Gampang kok. Minta aja semua anggota tim nulis tujuan organisasi menurut versi mereka. Cukup 1 kalimat aja, di kartu. Terus kumpulin kartunya, dibacain satu-satu. Nah, perhatiin deh, jawabannya seragam nggak? Atau malah warna-warni banget? Ini cara cepet buat lihat, sebenarnya kita semua ini jalan ke arah tujuan yang sama nggak sih? Wah, bisa jadi momen aha juga ya kalau jawabannya ternyata beda-beda. Masih soal tujuan, ada lagi nih tes pronomina raih. Ini unik banget, cuma dari kata ganti. Betul. Coba deh perhatikan baik-baik.
Waktu karyawan ngomongin perusahaan tempat mereka kerja, mereka lebih sering pakai kata mereka atau kami. Kalau seringnya pakai kami, kita, itu sinyal yang cukup kuat loh. Itu nunjukin ada keterlibatan emosional, ada rasa ikut memiliki terhadap tujuan bersama. Indikator sederhana, tapi dalam maknanya. Lanjut ya, poin ke-7, desain untuk motivasi intrinsik. Jadi, lingkungan fisik dan digital kantor itu ngaruh juga. Ngaruh banget. Coba pikirin deh, tata letak kantornya atau platform online yang dipakai sehari-hari. Itu semua mendukung atau malah menghambat sih buat orang merasa punya otonomi, buat bisa fokus kerja sampai masuk kondisi flow atau hanyut gitu, penguasaan, dan buat selalu ingat sama tujuan bareng. Misalnya, gampang nggak buat kolaborasi? Ada tempat nggak buat kerja yang butuh konsentrasi tinggi? Jadi lingkungan itu bukan cuma latar belakang, tapi bisa jadi alat bantu motivasi. Bener juga ya, kadang nggak kepikiran sampai situ. Nah, terus buat kerja tim nih, ada konsep tugas Goldilocks untuk grup. Maksudnya yang pas gitu ya, nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang. Tepat. Kayak cerita Goldilocks itu, cari yang pas. Ciptakan tugas buat tim yang cukup menantang biar nggak bosen, tapi juga masih bisa dicapai, jadi nggak bikin frustasi. Terus, bentuk timnya usahakan beragam. Hindari juga kompetisi internal yang nggak sehat antar anggota tim. Mungkin bisa fasilitasi juga, biar orang bisa geser-geser tugas, jadi bisa belajar hal baru. Dan yang paling penting, selalu kaitkan pekerjaan tim itu dengan tujuan besar organisasi. Ini kunci banget buat tim bisa mencapai flow bareng-bareng dan ngerasa menguasai pekerjaannya. Oke. Dan yang terakhir nih, ke-9, kayaknya ide yang cukup radikal buat acara kumpul-kumpul kantor. Ubah rapat luar kantor off-site berikutnya jadi FedEx Day. Ini bukan team building biasa dong. Jauh beda. Ini idenya dari Atlassian, perusahaan software itu. Jadi kasih waktu 1 hari penuh buat karyawan. Di hari itu, mereka bebas kerjain proyek otonom apa aja yang mereka mau, boleh sama siapa aja, caranya juga bebas. Syaratnya cuma 1, besoknya mereka harus mengirimkan hasilnya. Maksudnya ya presentasi atau demo apa yang udah mereka bikin. Kayak FedEx yang harus kirim barang semalam gitu. Ini benar-benar ledakan otonomi dan seringkali hasilnya ide-ide brilian yang nggak kepikiran sebelumnya. Wah, ini bener-bener bisa ngelepasin kreativitas banget ya kayaknya. Jadi, ya gitu. 9 langkah ini sebenarnya bukan cuma sekedar tips manajemen biasa ya. Ini lebih ke upaya buat menyelaraskan cara kerja organisasi kita dengan sifat dasar manusia. Kita kan butuh otonomi, pengen terus berkembang, penguasaan, dan nyari makna tujuan dalam kerjaan kita. Mungkin nggak gampang ya buat langsung nerapin semuanya, tapi dampaknya ke keterlibatan karyawan, ke kreativitas, ke kinerja, itu bisa luar biasa loh. Perlu diingat juga ya, ini bukan berarti uang jadi nggak penting. Sama sekali bukan. Kompensasi dasar, gaji pokok itu ya harus adil dan cukup. Biar urusan uang itu nggak jadi beban pikiran utama lagi. Nah, kalau fondasi itu udah beres, baru deh kita bisa fokus banget ke 3 elemen tipe I tadi. Otonomi, penguasaan, tujuan. Jadi, mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Dari 9 ide tadi, ada nggak 1 atau 2 yang rasanya paling relevan dan paling mungkin buat Anda coba di lingkungan kerja Anda sekarang? Kira-kira apa langkah paling kecil yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bergerak ke arah sana? Coba dipikirkan ya.